Jangan takut untuk menjadi berbeda. Takutlah untuk menjadi sama. Kan banyak yang takut untuk berbeda. Gak apa-apa berbeda, sepanjang itu dasarnya ada, masuk akal, dalilnya ada, penunjangnya ada. Kenapa kita mesti sama? Daripada sama dengan orang lain yang hanya menggunakan pengetahuan pinjaman. Betul atau tidak? Jangan takut untuk menjadi berbeda, tapi takutlah untuk menjadi sama. Coba lihat wajah kita, berbeda bukan? Berarti yang menciptakan perbedaan itu siapa? Allah bukan? Makanya kita dalam hidup ini diajarkan untuk saling menerima dan menghargai perbedaan. Kalau wajah kita berbeda, berarti kita datang ke semesta ini untuk tujuan yang berbeda? Untuk peran yang berbeda? Berarti jalan kita pasti beda. Lah kenapa mesti sama? Henry Ford yang punya pabrik mobil Ford di Amerika, orang paling sukses di dunia otomotif, beliau mengatakan begini, kalian kalau ingin sukses jangan ikuti tangga yang sudah saya lalui, karena tangga ini hanya cocok buat saya. Kalian coba-coba mengikuti tangga ini, kalian tidak akan sukses, karena kalian sudah disediakan oleh Tuhan tangga yang lain. Hebat Henry Ford. Makanya jangan ingin menjadi orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Karena kita ini sesungguhnya semuanya hebat, semuanya jenius, semuanya cerdas. Cuman kita kelihatan idiot, salah tempat. Ikan itu jenius kalau disuruh berenang. Dari sejak lahir dia sudah tidak usah pakai guru renang, bisa ngojay. Tapi kalau ikan disuruh memanjat, idiot, salah tempat. Monyet itu jenius disuruh memanjat, tapi kalau monyet disuruh berenang, idiot, salah tempat. Semua kita itu jenius. Cuman kenapa kelihatan bodoh dan idiot? Salah tempat. Kita yang menempatkan diri kita di tempat yang salah. Saya yakinkan pada kita semua, tidak mungkin ada orang di dunia ini hidupnya tidak berguna. Karena tidak ada kelahiran yang tidak direncanakan, tidak ada. Percaya sama saya, Allah yang berfirman, "Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha." Aku arsitek agung, tidak ada ciptaanku yang aku buat sia-sia. Semua aku rencanakan dengan matang. Tidak ada kelahiran yang kebetulan. Semua kita ini direncanakan oleh Allah. Lah, kenapa hidup kita hari ini banyak masalah? Karena hidup kita tidak sesuai dengan rencana awal Allah. Karena kalian bikin rencana baru. Pernah nggak dalam hidup ini nanya, ya Allah, saya direncanakan untuk apa di dunia ini? Pernah begitu? Pernah? Lah karena gak pernah nanya gak dijawab. Makanya siapa yang tidak mengalirkan pertanyaan, maka tidak akan dialiri jawaban. Tapi siapa yang rajin mengalirkan pertanyaan, jawaban akan datang tanpa diduga. Bisa lewat orang, bisa lewat apa saja. Makanya tanyakan sama Allah, ya Allah, sesungguhnya kelahiranku ke dunia ini yang sekarang untuk tujuan apa ya Allah? Saya pastikan Allah akan ngasih jawabannya. Karena saya udah nanya. Saya tanya sama Allah, ya Allah, aku percaya Engkau adalah arsitek agung, Al-Musyawir. Tidak mungkin kelahiranku datang ke dunia tidak Engkau rencanakan. Bahkan Kau memilih ibu yang terbaik, memilih ayah yang terbaik, memilih kakak saya yang itu, memilih adik saya yang itu. Bahkan saya dilahirkan di tempat itu. Itu rencanamu. Dan sekarang saya ikut rencanamu saja. Ikuti aja. Makanya itulah yang disebut dengan menari bersama semesta. Tidak ada yang ditolak sekalipun itu menyakitkan. Karena menyakitkan itu pandangan pikiran kita.
Siapa tahu di tempat itu Allah menunggu kita. Dan Allah selalu menunggu di tempat yang kita tidak suka. Percaya sama saya. Bukankah kebangkrutan yang telah mengantarkan kalian ke sini? Bukankah kebangkrutan itu tidak kalian sukai? Tetapi bukankah itu yang mengantarkan ke sini dan menemukan kesadaran baru? Sekarang bilang sama Allah, minta maaf. Ya Allah, maaf, aku berburuk sangka kepadamu. Ternyata apa yang tidak aku sukai itu ternyata sangat baik bagiku menurutmu. Ternyata itu adalah cinta kasihmu. Maaf ya Allah jika aku menyebut itu musibah selama ini. Ternyata tidak ada musibah, semuanya berkah. Walaupun itu tidak aku sukai saat ini. Tapi itu adalah proses untuk menuju kedewasaanku. Kalau kita sudah semua seperti itu, kita tidak akan lagi memberi judul, ini musibah, ini berkah, semua kita kasih judul berkah. Sakit berkah, ditinggalkan orang yang dicintai berkah. Ya, bangkrut berkah, banyak uang berkah, semuanya berkah. Kita tidak terjebak lagi dualitas. Baru di situ akan memasuki keadaan baru, kesadaran baru. Kita tidak akan lagi protes. Kita menikmati proses dengan sesungguhnya. Satu, jangan takut untuk menjadi berbeda. Takutlah justru kalau menjadi sama. Karena kita memang diciptakan oleh Allah untuk tujuan yang berbeda. Paham sampai di sini? Oke. Ingat judul tadi. Judulnya apa? Jika kita hidup hanya ingin diterima oleh orang lain, maka kita akan mati saat ditolak. Sekarang berhenti berpura-pura. Jadilah diri kita sendiri. Saya kasih tahu, ingin mengesankan orang lain? Ingin mengesankan orang lain? Ingin mengesankan orang lain? Masa enggak ingin? Ingin mengesankan orang lain? Ingin berkesan bagus di mata orang lain? Tahu caranya? Kalau ingin mengesankan orang lain, malah kita menjadi orang lain, kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Dan saya kasih tahu, kalau ingin mengesankan orang lain, caranya adalah jadilah dirimu sendiri. Justru ketika kita menjadi diri kita sendiri, kita akan mengesankan siapapun. Kita punya ciri khasnya sendiri. Punya brand, istilah anak muda sekarang. Di branding. Kalian cari Indomaret, tidak usah cari tulisan Indomaret. Anak kecil aja belum bisa baca, sudah tahu Indomaret di sana, hanya melihat warna. Betul? Coba, anak kecil pengen ciki, belum bisa baca, I nggak tahu, N nggak tahu, D nggak tahu, tapi dia tahu itu Indomaret. Dari mana? Dari warnanya. Jadi kita mau membranding diri kita seperti apa? Kita mau membranding diri kita seperti apa, ya terserah kita. Temukan kecerdasan, kejeniusan kita di bidang itu. Dan saya kasih tahu, semua anak kita, semua manusia di dunia itu jenius. Tapi anak kita akan kelihatan tidak istimewa saat dia harus menjadi seperti yang kita mau. Itu kesalahan kita selama ini. Ada murid saya, ayah, anak saya ingin jadi ini, tapi dia menolak terus. Terus dia ingin jadi atlet. Terus ya selama ini berantem terus dengan saya. Stop berantem dan biarkan dia jadi atlet. Anaknya mau pulang ke rumah sekarang dan merasa dihargai oleh orang tuanya, dan dia sukses jadi atlet. Ya. Jadi secara fisiologi bentuk tubuh, secara psikologi manusia tercipta berbeda. Makanya latihan pertama untuk menerima dan menghargai perbedaan, kita oleh Allah dipasangkan dengan pasangan hidup kita. Jadi pernikahan itu adalah universitas kecil
untuk latihan menerima dan menghargai perbedaan. Jadi orang yang di luar suka menyerang orang lain, itu pasti di rumahnya berantem. Orang yang di luar suka menyerang orang lain yang berbeda dengan dirinya, itu pasti di rumahnya gagal. Dan orang yang di luar toleran kepada orang lain, pasti di rumahnya udah toleran. Ini saya kasih tahu. Latihan pertama kita menerima dan menghargai perbedaan adalah di rumah. Dan tidak mungkin kita dipasangkan dengan yang sama. Makanya di Quran disebutnya azwaja, pasangan. Kalian tidak pernah beli sendal jepit kiri-kiri, kanan-kanan. Pasti kiri, kanan. Gak pernah beli sepatu kiri-kiri atau kanan-kanan. Pakai sepatu kiri-kiri atau kanan-kanan jatuh. Tapi kalau pakai kiri-kanan bersama, serasi, sempurna. Jadi saya kasih tahu, semua yang dalam rumah tangganya masih banyak konflik, sederhana sebetulnya. Tidak tahu tujuan menikah. Tujuan menikah cuma satu, latihan menerima dan menghargai bahwa Anda dengan pasangan Anda berbeda. Tahu laki-laki dari mana? Dari planet Mars. Tahu perempuan dari mana? Dari planet Venus. Jadi dulu ya, para penghuni planet Mars menciptakan teleskop untuk ngintip semua makhluk yang hidup di planet Venus. Diintip dari Mars. Wih, banyak yang cantik. Ih, banyak yang menarik. Apa yang terjadi? Setelah teleskop diciptakan di Mars, dan kemudian saat itu tahu ternyata di Venus banyak perempuan cantik, penduduk Mars bikin pesawat. Lalu berbondong-bondong dari Mars pergi ke Venus. Terjadilah pernikahan antara penduduk Mars dengan penduduk Venus di Venus. Nah, setelah terjadi pernikahan itu, masing-masing pasangan masih sadar kalau yang laki-laki dari Mars, yang perempuan dari Venus. Makanya di situ masih sukses latihan menerima dan menghargai perbedaan. Setelah itu kemudian, setelah menikah, laki-laki dan perempuan yang di Venus ini ingin tamasya ke bumi ini. Naik pesawat ke sini. Begitu sudah sampai di bumi, dua-duanya lupa bahwa dia berasal dari planet yang berbeda. Di sini makanya berantemnya. Jadi kalau kalian ingat lagi, oh saya ini dari Mars, kalian dari Venus, yuk kita saling menerima dalam hal perbedaan. Anda dengan saya ternyata berbeda, dan kita dipasangkan karena berbeda. Tuhan menciptakan kita berbeda, dan kita dipasangkan satu kasur untuk latihan menerima perbedaan. Mulai sekarang saya tidak akan usil pada kamu, karena kamu dengan saya berbeda. Saya siap menerima perbedaan itu apa adanya. Makanya begitu sadar, yang laki-laki dari Mars, yang perempuan dari Venus, pertengkaran selesai. Pengadilan agama sepi. Jadi saya itu ingin bikin pelatihan gimana caranya supaya pengadilan agama sepi. Capek gugat-menggugat. Mau sampai kapan? Setelah digugat, kemudian cerai, habis uang, anak jadi korban, mulai merencanakan katanya hidup baru. Bohong. Kalian akan dipasangkan lagi dengan yang sama atau lebih buruk dari itu. Karena kalau belum lulus matematika tidak mungkin remedialnya bahasa Inggris.
Betul? Belum lulus matematika, remedialnya ya matematika. Kalau Anda belum bisa menerima pasangan Anda apa adanya, walaupun pasangan Anda dicerai dan Anda kawin dengan yang baru, maka Anda akan dijodohkan dengan yang sama atau lebih buruk sampai Anda bisa menerimanya. Itulah hukum alam. Ini sains. Ini sains, ini bukan soal keyakinan. Karena hukum alam itu Anda yakin gak yakin tetap berjalan. Hukum gravitasi tidak butuh persetujuan Anda. Gak butuh. Ya, gak butuh. Anda yakin gak yakin kalau Anda jatuh dari lantai 4 mati. Walaupun gak yakin kepada gravitasi. Hukum alam tidak butuh persetujuan Anda. Hukum alam berjalan sesuai dengan yang alam mau. Itu yang saya bicarakan barusan, bukan ranah keyakinan. Itu adalah ranah hukum alam. Paham sampai sekarang? Oke. Selesai ini, wah luar biasa. Sekarang saya mau jadi diri saya. Diri saya dengan suami saya berbeda. Dan saya tidak akan memaksakan keinginan saya pada pasangan saya. Karena memang mereka berbeda. Saya terima dia apa adanya. Nanti akan kaget. 2-3 hari kita nyesal bertahun-tahun. Ternyata pasangan saya adalah manusia terbaik yang disediakan semesta untuk menjadi teman hidup saya. Dan saya tidak akan menjadi saya hari ini kalau pasangan saya bukan dia. Ternyata dia makhluk limited edition yang disediakan semesta buat saya. Oke. Keren, keren. Nih hadirin ya. Buat apa sih kita konflik di keluarga? Yang akan jadi hancur tuh anak cucu kita bingung nanti. Ya. Semua itu, semua keputusan yang dimulai dengan rasa marah akan berakhir dengan rasa malu. Saya heran ya, banyak sekali mohon maaf ya. Kadang-kadang mengaku dirinya sebagai tokoh, tetapi memberikan contoh tidak selayaknya sebagai tokoh. Dan harusnya bagian yang ini, ini sangat penting. Sangat penting. Oleh karena itu, yuk kita belajar. Jadikan pasangan kita sebagai guru kita. Mulai sekarang pandang dia sebagai guru. Guru kesabaran kita, guru kebijaksanaan kita, guru keluasan kita, guru kearifan kita. Kalau kita pandang mereka sebagai guru, maka kita setiap hari akan terus berguru pada dia. Kita akan mengalami peningkatan kesadaran yang luar biasa. Puncaknya, ingat, yang enak akan ditinggalkan, yang gak enak akan ditinggalkan. Tapi pelajaran yang akan kita bawa adalah pelajaran kebijaksanaan, menerima yang enak dan tidak enak apa adanya. Itu yang akan kita bawa. Jadi setiap manusia tercipta untuk peran yang berbeda dan unik. Tercipta untuk peran yang berbeda dan unik. Artinya setiap manusia itu sudah disiapkan untuk tujuan Tuhan yang berbeda. Dia akan dipakai untuk menjadi kepanjangan tangan Allah untuk tujuan yang berbeda. Oleh karena itu, jadilah diri sendiri, bukan seperti yang diinginkan oleh orang lain. Jadilah unik. Maka kita akan menemukan kemerdekaan. Selalu menjadi diri sendiri, ekspresikan diri, percaya diri, jangan keluar dan mencari kepribadian yang sukses dan menduplikasinya. Kalau ada orang yang dianggap sukses oleh pikiran kita, udah itu sukses di jalan dia. Dia punya kesuksesan di jalan yang lain. Jangan menduplikasi orang lain. Saya tidak mau menduplikasi anak saya harus menjadi saya. Karena saya percaya anak saya disiapkan oleh Tuhan tujuan yang berbeda dengan saya. Makanya anak saya merdeka. Tidak pernah harus belajar ceramah ya seperti ayah. No. Dan saya tidak mau menduplikasi dia harus menjadi seperti saya. Karena siapa tahu kalau dipaksa dia harus menjadi seperti saya, dia tidak maksimal potensinya. Tapi kalau dia menjadi dirinya sendiri justru akan maksimal dengan sendirinya. Yuk kita bertobat ya. Betapa selama ini kita mengatur-ngatur Allah sesuka pikiran kita. Bahkan semua harus seperti yang kita mau. Begitu semuanya seperti yang kita mau, kita menganggap sukses. Begitu ada yang tidak kita mau dan kita
menganggap itu kegagalan, apa yang terjadi? Kita akan mati. Kita akan mati karena menganggap semua penolakan itu tidak kita terima. Semua hal yang berbeda dengan kita pasti kita akan tolak, bukan? Betul? Jadilah diri apa adanya dan katakan apa yang dirasakan. Karena mereka yang peduli tidak penting. Mereka yang peduli tidak penting. Dan mereka yang peduli juga tidak keberatan. Itulah pentingnya jadi diri sendiri. Bagaimana cara menjadi diri sendiri? Cuma 5 langkah. 1, kenali dirimu luar dalam. 2, terima dirimu apa adanya. Terima dirimu apa adanya. 3, jangan bandingkan dirimu dengan siapapun. 4, temukan berkah yang Allah titipkan pada dirimu. Ternyata setiap orang datang ke semesta ini membawa berkah. Apa berkahnya? Setiap kita punya bakat sendiri-sendiri. Temukan bakat itu. Dan kalau bakat itu sudah muncul dalam diri kita, itu berkah yang dititipkan semesta pada diri kita. Tapi jangan lupa, langkah yang kelima, kalau sudah menemukan berkah karena bakat kita sudah ditemukan, langkah selanjutnya adalah bagikan berkah itu pada orang banyak. Bagikan berkah itu pada orang banyak. Jangan untuk dirimu sendiri. Kaya untuk diri sendiri tidak akan membuat kita kepada kebahagiaan. Tapi kaya kita bagikan membuat kita bersuka cita setiap saat. Saya kemana-mana selalu menyediakan uang di saku saya. Berapapun yang saya punya, saya bawa. Tadi malam habis dari kampus mau turun ke Geger Kalong, nggak bisa. Saya bilang sama anak saya, putar aja ke sana. Begitu sampai di Pondok Hijau, alhamdulillah Pondok Hijau ditutup. Alhamdulillah. Saya bilang nggak usah pusing-pusing, putar lagi. Kemudian ke sana, ke Setiabudi Regensi. Udah ada jalan nembus ke Ciwaruga ke atas. Begitu jalan di situ, subhanallah. Memang harus ke situ jalannya. Saya menemukan beberapa orang sepanjang jalan yang memang perlu bantuan. Berkali-kali saya turun dari mobil sampai anak saya tuh nangis. Ayah, kan capek ayah. Enggak apa. Capek ayah ngajar dari pagi sampai sore ini. Terbalas. Kenapa? Bisa membahagiakan beberapa orang sepanjang jalan. Maaf, uang 200.000, 300.000 mungkin tidak begitu berguna bagi kita. Tapi di pinggir jalan ada orang yang sedang mengharapkan 300.000 untuk menafkahi keluarganya. Begitu saya kasih, kemudian dia menangis, ternyata dia sedang bingung. Karena apa? Karena anaknya sakit. Mau dibawa ke dokter nggak punya uang. Dan ketika kita memberikan itu dan mendengar ceritanya, bukankah kebahagiaan kita luar biasa? Uang yang disimpan di dompet kita tidak akan membuat kebahagiaan sebelum uang itu digunakan. Sama seperti listrik, perhatikan listrik. Listrik itu oleh PLN dijualnya tidak dalam joule, tapi dalam watt. Apa bedanya? Joule dengan watt beda. Kalau joule itu satuan energi, kalau watt itu satuan daya. Kalau daya itu banyaknya energi yang digunakan per satuan waktu. Itu namanya daya. Makanya daya itu watt, joule per detik. Terserah kita mau pakai joule mau pakai watt. Kalau joule, nih habis makan kita punya energi, itu joule. Energi ini disalurkan keluar. Berapa banyak energi yang disalurkan keluar per satuan waktu, semakin banyak energi yang disalurkan per satuan waktu, semakin berguna kita dalam hidup. Itu namanya daya. Coba listrik ini. Listrik. Yang 5 watt dengan yang 10 watt, beda nggak terang? Yang 10 watt dengan yang 25 watt, beda nggak terang? Beda. Kenapa? Yang 5 watt itu mengeluarkan 5 joule per detik. Terangnya segitu. Yang 25 watt mengeluarkan 25 joule per detik. Terangnya luar biasa. Terserah
Kita mau mengeluarkan berapa joule per detik ke semesta, terserah kita. Itulah yang dikatakan manusia berguna. Jadi kalau kaya hanya memperkaya diri sendiri, itu namanya energi. Tetapi kalau kaya dialirkan ke orang lain, itu sudah daya, itu sudah joule per detik. Makanya PLN menjual listrik tidak pakai joule, pakai watt. Hebat ya. Pernah memikirkan itu? Ya sebetulnya sudah pasti tidak pernah. Sudah pasti tidak pernah. Yang penting rumah kita caang. Padahal tiap hari pelajaran itu ada kan? Betul nggak? Nyuruh anak, Neng, pangmesarkan lampu. Sabar rawat, Mama. Nu 25 watt we. Ameh caang. Jadi kalau 25 watt tuh tahu lebih terang dari 5 watt. Tapi giliran diterapkan dalam hidup, mulai sumbang. Ayo lampu hayang nu caang ari diri tuh daeknya angan batur. Itu. Makanya yok gelontorkan. Percaya sama saya. Makin banyak yang digelontorkan, makin keluar. Give and take. Sama seperti keran. Matikan keran, mesin pompa air kita mati. Begitu keran dibuka, apa yang terjadi? Dek, otomatis jalan, air mengalir. Sederhana sebetulnya. Kenapa sih rezeki saya nggak ngalir? Kerannya. Coba lihat kerannya tuh, kerannya nutup, udah karahaan lagi, udah terlalu lama. Coba perbaiki kerannya, buka kerannya. Nih saya kasih tahu, buka kerannya. Luar biasa. Tujuan utama kita adalah menjadi diri sendiri semaksimal mungkin. Menjadi diri sendiri di dunia yang terus-menerus berusaha menjadikan kita sesuatu yang lain adalah pencapaian yang besar. Nih saya kasih tahu. Dunia kita, lingkungan kita sekarang sedang berusaha untuk menjadikan kita seperti mereka. Dan kalau kita bisa keluar dari cengkraman itu dan kita berhasil menjadi diri sendiri, itulah pencapaian yang terbesar dalam hidup. Saya di keluarga saya nggak mau jadi ayah saya. Nggak mau. Ayah saya kiai, saya nggak mau. Nggak mau. Saya jadi diri saya. Saya jadi diri saya. Makanya ketika ayah saya mengajarkan sesuatu, saya saring betul. Walaupun itu ayah saya. Saya masih ingat itu dialog dengan ayah saya. Itu bulan Ramadan itu. Kalau besok mau saum itu, awal saum biasanya ayah saya kumpulkan semua, ngasih ceramah agama. Ayat yang dibaca udah pasti ayat Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu yang dibaca itu. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu saum. Dan saya langsung nanya sama bapak, itu kan pak yang dihaikan orang beriman, hari orang iman tuh pak. Bapak saya besoknya bapak saya mendatangkan teman-temannya yang kiai-kiai, nitip cenapun anak. Wah gara-gara kamarinanya. Tapi saya tetap tidak mau jadi orang lain. Saya tetap, ya nggak apa-apa. Saya dititipkan di pesantren ini, saya nerima. Dan puncaknya, saya juga tidak akan bisa menemukan kebenaran dalam diri saya kalau saat itu saya gagal menjadi diri saya. Masa cuma nanya gitu aja nggak boleh? Saya cuma nanya, Pak, kan yang dihaikan orang beriman. Ari urang teh iman pak.
Bapak saya tuh diem, marah gitu. Tapi dan memang nggak bisa jawab. Betul nggak? Ya, susah coba kalau punya anak kayak saya. Iya. Beliau lagi cerita tentang perjalanan perjalanan spiritual lah. Kan spiritual tuh selalu dikaitkan dengan langit ketujuh, betul nggak? Jauh sekali. Saya cuma nanya gini, katanya Allah dekat. Cek Bapak, Allah teh dekat. Lebih dekat daripada urat nadi. Nah, penakna menit tebih keneh Pak, menit tebih. Saya langsung dimarahin, murtad sih ya. Saya cuma ngomong begitu, padahal kan itu tuh dari diri saya gitu kan. Ya kan ada konflik di otak saya. Bapak saya bilang, Allah teh deket jeung urang, leuwih deket tibatan urat genggerong urang. Wah itu Bapak saya. Tapi di sisi lain beliau mengatakan, ya, untuk bertemu Allah tuh harus pergi jauh ke sana. Kan di otak saya jadi mulai mulek. Mikir saya. Nah, cenah cek Bapak, Allah teh caket ari panggina jauh-jauh teuing. Murtad sia. Wah, udah yakin saya dititipkan lagi besoknya. Nasib saya begitu. Tapi saya tidak berhenti, terus jadi diri sendiri. Karena itu bukan pertanyaan dibuat-buat. Maaf ya Bapak Ibu. Kan itu bukan dibuat-buat. Itu kontra kan di sini? Kontra. Sama seperti ini. Mohon maaf. Ya, ini pengalaman saya. Saya tanya, "Ari Baitullah teh di mana, Pak?" Ini bapak saya, nanya ke bapak saya. Di Mekah tuh jang nu kitu motong ditanya. Batur ge geus nyarahun. Katanya ai Baitullah teh naon Pak? Iman Gusti Allah. Cenah Gusti Allah caket jeung urang. Nah bumina jauh. Wah, marah lagi. Wah, saya itu tiap hari. Tapi alhamdulillah. Waktu beliau umur 79 tahun, beliau menyadari semuanya dan beliau minta dibimbing oleh saya. Setelah saya melakukan pencarian, kemudian saya bilang sama bapak, "Pak, abdi tos tepang sareng anu ku abdi dipilari salami ieu." "Bilih bapak hoyong mangga." Abdi ngantos. Jadi saya menunggu lama sampai beliau dari dalam dirinya sendiri minta dibimbing. Alhamdulillah. Sampai beliau meninggal, luar biasa. Nah, ternyata kejujuran itu mahal, Bapak Ibu. Membuang formula paradigma yang selama ini mencengkram itu untuk bisa keluar dari situ agar menemukan kebenaran sejati memang tidak mudah. Saya bertahun-tahun. Dan beliau baru minta kepada saya di usia beliau 79 tahun. Minta. Sampai yang terakhir beliau pernah bilang sama saya, "Ari sholat teh aya rasana?" "Aya, Pak." "Aya." "Ari iman teh aya rasana?" "Aya, Pak." "Ari Islam teh aya rasana?" "Aya, Pak." Tapi saya tidak bisa menjelaskan. Bapak harus mengalami sendiri rasa itu. Itu saya dialog dengan beliau itu sampai jam 3 pagi. Persis seperti dialog Ibrahim dengan ayahnya itu. Ternyata saya menyadari patung terbesar yang harus dihancurkan itu bukan patung dalam wujud fisik. Tapi patung terbesar yang harus dihancurkan adalah ketidakmauan kita untuk berubah. Itu patung yang paling besar. Sifat kita yang tidak mau berubah, merasa paling benar, merasa paling hebat, paling soleh, semua orang salah dan tidak perlu mendengar siapapun lagi. Itu patung terbesar yang harus dikampakin. Dan saya baru sadar ternyata Nabi Ibrahim yang dikampakin dari ayahnya bukan patung yang di luar, bukan yang bersifat fisik, tetapi sifat yang tidak mau berubah. Dan patung itu yang berbahaya dalam diri kita. Patung yang fisik apa bahayanya? Hanya seni, tapi ketidakmampuan kita untuk mengubah diri. Kekeh, merasa paling benar, merasa paling hebat. Itu yang sangat berbahaya. Hadirin, sudah banyak yang saya sampaikan hari ini.
Dan yang terakhir saya ingin menyampaikan satu ayat yang sangat penting untuk kita renungkan. Ini ayatnya. Ini Quran surat Al-Qalam, surat ke-68, ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Saya cuma mengingatkan kepada kita semua, manusia sekelas apapun di dunia ini tidak ada yang diberi hak untuk menyalahkan orang lain. Tidak ada yang diberi hak untuk menghukumi orang lain, apalagi menganggap ini sesat, ini tidak sesat. Tidak ada yang diberi hak itu. Karena Quran sendiri mengatakan, sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini semoga menjadi referensi bagi kita untuk tidak gegabah dalam menilai orang lain. Biarkan semua orang berjalan di kesadarannya masing-masing. Tidak ada yang salah. Bahkan orang yang melakukan kejahatan hari ini pun bagi saya, biarkan. Dia akan belajar dari yang dilakukannya. Saat dia melakukan kejahatan, dia juga akan menerima akibatnya. Saat dia menerima akibat, dia pun akan belajar dari akibat yang ditimbulkannya. Semesta tidak pernah menghukum siapapun, hanya mengajarkan supaya tambah baik. Semesta ini diciptakan oleh Allah menurut hukum sebab akibat. Siapapun yang menimbulkan sebab baik akan menerima akibat baik. Siapa yang menimbulkan sebab buruk akan menerima sebab yang buruk. Oleh karena itu, jangan usil, jangan komentar, maafkan semua orang dan biarkan mereka berjalan di jalannya masing-masing. Setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Orang suci hari ini mungkin pernah punya masa lalu. Orang jahat hari ini mungkin juga masih punya masa depan. Jangan menolak orang lain, jangan menghukum orang lain. Karena dia tidak seperti yang kita mau, kemudian kita menghukumnya, wah kamu dikutuk, kamu diazab. Tuhan tidak pernah mengutuk, Tuhan tidak pernah mengazab. Dia maha welas, maha asih. Dia hanya menegur kita supaya cepat pulang. Gelang sipatu gelang, gelang sirama-rama. Ayo tepuk tangan. Marilah pulang ke jati diri kita. Marilah pulang ke tempat asal kita. Yuk kita pulang. Kalau banyak masalah dalam hidup karena kita sudah terlalu jauh menyimpang dari tempat asal kita. Sudah terlalu jauh kita menyimpang dari jalan yang digariskan oleh semesta buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.